Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat biodiesel. Ada corong, termometer, gelas takar, NaOH atau soda api sebagai katalis, timbangan, botol kaca bekas, masker untuk penyaringan, sarung tangan, etanol, 2 botol bekas besar, 500 ml minyak jelantah, paku, dan pisau atau gunting. Prosedur pembuatan biodiesel. Tahap pertama, ambil 1 botol, lalu potong bagian bawah botol menggunakan pisau atau gunting. Botol yang satu ini akan dipakai sebagai wadah minyak yang telah diproses untuk berpisah menjadi 2 fasa antara biodiesel dan gliserin. Tahap kedua, ambil botol yang berbeda, lalu tancapkan paku pada tutup botol tersebut. Botol dengan paku ini akan dipakai untuk mencuci biodiesel dari campuran etanol dan NaOH. Tahap ketiga, potong sisi masker lalu ambil 2-3 lapisan masker untuk digunakan sebagai lapisan penyaring minyak jelantah yang masih kotor dengan sisa masakan. Tahap keempat, saring minyak jelantah yang masih kotor dengan saringan yang diberi lapisan masker. Proses penyaringan ini dapat berlangsung cukup lama, maka dari itu harus bersabar dalam menyaring. Tahap kelima, timbang soda api atau NaOH untuk menentukan seberapa banyak soda api yang dibutuhkan. Diketahui bahwa dibutuhkan 3 gram NaOH atau soda api untuk 1 liter minyak. Karena kami menggunakan 500 ml minyak jelantah, sehingga soda api yang kami gunakan sebanyak 1,5 gram. Setelah soda api ditimbang, masukkan 1,5 gram soda api ke dalam botol kaca bekas. Setelah itu, ukur volume etanol dalam gelas takar. Volume etanol yang kami gunakan berasio 1:5 untuk etanol banding minyak. Karena kami menggunakan 500 ml minyak jelantah, maka kami membutuhkan 100 ml etanol. Setelah etanol diukur, masukkan 100 ml etanol ke dalam botol kaca bekas yang sudah terdapat 1,5 gram soda api. Lalu kocok larutan hingga soda api terlarut. Reaksi antara etanol dengan soda api menunjukkan perubahan warna menjadi warna pink. Tahap ke-6, minyak jelantah yang telah disaring dipanaskan hingga sekitar 60-70 derajat Celcius. Karena kami melewati 70 derajat Celcius, kami mendinginkan minyak jelantah hingga suhu 60-70 derajat Celcius. Tahap ke-7, setelah minyak jelantah berada di sekitar suhu 60-70 derajat Celcius, campurkan dengan campuran etanol dan soda api. Lalu dihomogenkan selama kurang lebih 10-15 menit. Tahap ke-8, masukkan minyak yang telah dihomogenkan ke dalam botol yang telah dipotong bagian bawahnya, sebagai wadah untuk melihat pemisahan gliserin dengan biodiesel. Lalu didiamkan selama kurang lebih 24 jam. Setelah kurang lebih 24 jam, gliserin mengendap ke bagian bawah dan bagian atas adalah biodieselnya. Tahap ke-9, pisahkan gliserin dengan biodiesel. Kami menggunakan saringan untuk mencegah gliserin masuk ke dalam biodiesel. Ini hasilnya, gliserin terdapat dalam botol dan biodiesel terdapat pada wadah besar. Tahap ke-10, masuk ke tahap pencucian. Proses pencucian dilakukan 2 kali dengan air panas atau hangat. Pertama, masukkan biodiesel yang masih tercampur dengan campuran etanol dengan NaOH ke dalam botol yang tutup botolnya tertancap paku. Lalu, tambahkan air panas kurang lebih 2 kali dari volume biodiesel.
Lalu tutup botol dengan paku yang tertancap. Dan bolak-balikan botol. Setelah itu, lepaskan paku dan buang air yang ada pada fase bawah. Lakukan proses ini sekali lagi. Tahap ke-11. Masukkan biodiesel yang telah dicuci ke dalam panci, lalu panaskan antara 100 derajat Celcius dengan 150 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu tersebut, matikan kompor dan didinginkan. Pemanasan ini berfungsi untuk menguapkan air yang masih tersisa dalam biodiesel. Lalu, biodiesel berhasil dibuat jika biodiesel berwarna kuning jernih. Dengan tes pembakaran, biodiesel akhirnya dapat digunakan. Terima kasih, sekian dari video pembuatan biodiesel dari minyak jelantah dan etanol kami. Semoga bermanfaat.